Malam itu, jarum jam dinding di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan desa Wonosari menunjuk pukul 21. Warung itu sudah hampir tutup. Pemiliknya, Pak Samin, sedang membereskan gelas-gelas bekas pelanggan yang tadi sore ramai mengobrol. Bau kopi hitam yang masih tersisa di udara bercampur dengan aroma tanah basah, karena hujan gerimis baru saja reda. Reno, seorang buruh pabrik berusia 27 tahun, keluar dari warung itu dengan jaket jeans lusuh yang sudah mulai memudar warnanya. Ia baru saja berpamitan dengan Bayu, sahabat karibnya sejak SMP. Sambil menyalakan motor bebek tuanya, ia menarik napas panjang. Udara malam itu dingin menusuk, seperti menyimpan rahasia yang tak kasat mata. Jalanan desa yang ia lalui sunyi. Lampu-lampu jalan tua memancarkan cahaya kekuningan yang remang, beberapa bahkan berkedip seperti menahan napas terakhir sebelum padam. Di kejauhan, suara anjing menggonggong terdengar bersahut-sahutan, memecah kesunyian. Reno melajukan motornya pelan, matanya kadang melirik ke kanan-kiri, memastikan tak ada lubang di jalan. Di tikungan dekat kebun bambu yang terkenal angker, cahaya lampu motornya menangkap sesuatu yang berbeda, kilatan kecil di pinggir jalan, seperti pantulan cahaya dari benda logam atau plastik mengkilap. Rasa penasarannya mendorongnya memperlambat laju motor. Ia berhenti tepat di depan benda itu. Saat menunduk, matanya membelalak. Di bawah sorot lampu motor, tergeletak segepok uang 100 ribuan yang tanpa rapi terikat karet gelang. Beberapa lembarannya sedikit basah terkena sisa gerimis. Hatinya langsung berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalan sepi. Tidak ada motor lain, tidak ada orang yang berjalan kaki, bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan dari biasanya, seolah malam itu menahan napas. Astagfirullah, beneran uang beneran nih, gumam Reno sambil jongkok. Ia menyentuhnya pelan. Dingin. Basah. Tapi asli. Kalau dihitung cepat, jumlahnya kira-kira 1 juta rupiah. Dalam hati, Reno merasa ini seperti rezeki nomplok. Namun, sesaat kemudian, hembusan angin dingin dari arah kebun bambu membuat bulu kuduknya meremang. Daun-daun bambu bergesekan, menghasilkan suara kres, kres, yang membuat suasana semakin mencekam. Sejenak, Reno teringat pesan ibunya. Nak, kalau nemu barang di jalan, jangan langsung diambil. Bisa jadi itu milik orang, atau malah cobaan dari Allah. Tapi pikiran itu segera ia tepis. Ah, mana ada orang mau sengaja naruh duit segini di pinggir jalan, katanya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, Reno memasukkan uang itu ke dalam tas motornya. Saat ia menyalakan motor kembali, dari arah kebun bambu terdengar suara seperti seseorang berbisik, pelan, tapi jelas. Sudah, milikmu sekarang. Reno spontan menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan siluet batang-batang bambu yang bergoyang. Dengan sedikit tergesa, Reno memacu motornya pulang. Ia tidak sadar, sejak uang itu berpindah tangan, ada sesuatu yang tak kasat mata kini ikut bersamanya. Keesokan paginya, mentari baru saja menembus tipis kabut di atas desa Wonosari. Reno sudah berada di pabrik, mengenakan seragam biru tua dan helm proyek. Suara mesin berderu-deru memenuhi ruangan, bercampur aroma oli dan besi yang panas. Ia terlihat bekerja seperti biasa, tapi di kantong celananya, ada 1 lembar uang 100 ribuan yang ia bawa dari penemuan semalam, seolah ingin memastikan itu bukan mimpi. Saat jam istirahat siang tiba, Reno dan Bayu duduk di kantin pabrik yang sederhana. Piring-piring berisi nasi, tempe goreng, dan sambal terhidang di meja. Di antara sendok yang beradu, Reno mulai bercerita. No, gue tadi malam nemu duit, Bey, katanya sambil menyuap nasi. Bukan recehan, loh, segepok. 100 ribuan semua. Totalnya 1 juta. Bayu menghentikan suapannya. Wajahnya langsung berubah serius. Lo nemu di mana? Tanyanya pelan. Di pinggir jalan dekat kebun bambu itu. Sepi banget, gak ada orang, ya udah gue ambil. Lumayan kan, buat bayar kontrakan bulan depan. Bayu memandang Reno lama, matanya penuh kekhawatiran. No, gue pernah dengar cerita di kampung sebelah. Ada orang nemu uang di jalan, kayak yang lo ceritain. Ternyata itu uang tumbal pesugihan. Begitu dia ambil, hidupnya mulai aneh. Sakit gak sembuh-sembuh, mimpi buruk tiap malam. Akhirnya, nyawanya yang diambil. Reno tertawa kecil, mencoba menganggapnya lelucon.
Ah, Bey, lo kebanyakan nonton film horor. Gue udah pakai tuh duit buat belanja. Gak ada yang aneh-aneh kok. Bayu menghela napas panjang. No, jangan anggap enteng. Kalau itu bener uang tumbal, satu-satunya cara lo selama cuma satu. Balikin ke tempat semula. Jangan dipegang lagi. Reno terdiam sebentar, tapi hanya beberapa detik. Dalam pikirannya, uang itu sudah ia anggap rezeki dari langit. Gak lah, B. Allah kan bisa ngasih rezeki lewat jalan apa aja, ujarnya santai. Bayu menatap Reno lekat-lekat. Iya, Allah bisa ngasih rezeki dari jalan mana aja. Tapi kalau itu ujian, bukan rezeki? Lo siap tanggung risikonya? Reno mengangkat bahu. Kita lihat aja nanti. Tanpa mereka sadari, dari sudut kantin, seorang karyawan tua yang dikenal pendiam sejak dulu, menatap Reno dengan pandangan kosong. Bibirnya bergerak-gerak, seperti melafalkan sesuatu yang tak terdengar. Dan ketika Reno kembali ke ruang kerjanya, ia merasa pundaknya sedikit berat. Suara Bayu yang tadi menasihatinya bergema di kepalanya. Namun bersamaan dengan itu, entah kenapa, di telinganya seperti ada bisikan halus, suara yang sama dengan yang ia dengar di kebun bambu semalam. Sudah, milikmu, milikmu. Sudah seminggu berlalu sejak Reno menemukan uang di pinggir jalan. Awalnya, hidupnya berjalan seperti biasa, bekerja, pulang, bercanda dengan istrinya, Lina. Namun, pada hari ketujuh, sebuah perubahan aneh mulai muncul. Pagi itu, Reno tidak berangkat kerja. Tubuhnya panas seperti terbakar. Lina menempelkan telapak tangan ke kening suaminya, dan terkejut. Mas, panas banget, ayo kita ke puskesmas, ucapnya cemas. Reno hanya menggeleng lemah. Gak usah, paling cuma masuk angin. Namun, siang harinya, panas itu semakin tinggi. Kulit Reno pucat, matanya merah, dan ia mulai mengigau. Lina panik dan langsung menelepon Bayu. Mas Bayu, tolong. Reno sakit parah. Badannya panas, tapi tangannya dingin. Tadi malam dia ngomong sendiri, nyebut nama orang yang gak kami kenal. Bayu datang tergesa. Begitu masuk rumah, ia langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar, padahal cuaca di luar terik. Aroma anyir samar tercium, seperti bau besi berkarat yang tercampur bau bunga melati layu. Reno terbaring di ranjang, matanya setengah terbuka, napasnya berat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, namun wajahnya tampak tersiksa. Di sela-sela igauan, Bayu mendengar suara lirih. Jangan, jangan bawa aku belum siap. Bayu menatap Lina. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Dengan terburu-buru, mereka membawa Reno ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa dengan teliti. Tes darah, röntgen, semua dilakukan. Namun hasilnya mengejutkan, tidak ada penyakit apapun yang terdeteksi. Kondisinya normal secara medis, kata dokter bingung. Tapi kenapa badannya lemah begini, saya juga tidak mengerti. Malam itu, Bayu memutuskan untuk menemani Reno di ruang rawat inap. Pukul 2 dini hari, ketika suasana rumah sakit sunyi dan hanya terdengar dengungan AC, Bayu terbangun karena suara bisikan. Awalnya ia mengira Reno yang mengigau lagi. Tapi saat menoleh, Reno sedang tertidur lelap. Bisikan itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Pelan, tapi jelas. Gantinya sudah ada, waktunya sebentar lagi. Lampu di sudut ruangan berkedip 3 kali, lalu menyala redup. Bayu merinding, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia menoleh lagi ke arah Reno, dan Reno tersenyum samar dalam tidurnya, seperti seseorang yang sedang mendengar kabar yang ditunggu-tunggu. Bayu mulai sadar, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang ikut bersama Reno sejak malam ia mengambil uang itu. Setelah 3 hari Reno dirawat di rumah sakit tanpa tanda-tanda membaik, Lina akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustadz Hasan, seorang ustadz sepuh yang dikenal masyarakat desa sebagai ahli ruqyah. Bayu yang mendampingi sejak awal langsung menyetujuinya. Sore itu, langit Wonosari mendung pekat, angin bertiup kencang, dan aroma hujan bercampur tanah basah memenuhi udara. Ustadz Hasan datang dengan pakaian putih sederhana, peci hitam, dan tas kecil berisi Al-Quran, air mineral, dan beberapa botol kecil berisi minyak zaitun. Begitu memasuki kamar rawat Reno, Ustadz itu terdiam sejenak. Matanya menyipit,
menatap Reno dari ujung kaki sampai kepala. Bismillah, gumamnya lirih. Saya merasakan hawa yang tidak wajar di sini. Bayu dan Lina saling berpandangan. Maksudnya, Ustadz? Tanya Lina dengan suara bergetar. Ustadz Hasan duduk di kursi dekat kepala Reno, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara tegas dan hikmat. Baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Reno mendadak menegang. Kelopak matanya terbuka lebar, bola matanya berputar-putar seperti orang kesurupan. Suara rendah, bukan suaranya sendiri, keluar dari mulutnya. Ini, milikku, dia sudah ambil bagiannya. Bayu merinding. Lina langsung memegang tangan suaminya yang terasa dingin seperti es. Ustadz, tolong Mas Reno, isaknya. Ustadz Hasan melanjutkan bacaan, kini dengan tambahan surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Reaksi Reno semakin hebat. Ia berteriak, tubuhnya melengkung seperti sedang menahan sakit yang luar biasa. Aroma busuk tiba-tiba memenuhi ruangan, bau yang menusuk hidung, seperti campuran bangkai dan kemenyan terbakar. Tiba-tiba Reno memuntahkan cairan hitam pekat, kental, dengan gumpalan-gumpalan aneh di dalamnya. Saat salah satu gumpalan jatuh ke lantai, terlihat belatung kecil yang menggeliat sebelum mati terkena percikan air ruqyah. Bayu hampir muntah melihatnya, tapi Ustadz Hasan tetap tenang. Ia mengambil air mineral yang sudah dibacakan doa, lalu memercikannya ke seluruh tubuh Reno. Setiap tetes yang menyentuh kulit Reno membuatnya mengerang kesakitan, seperti terbakar. Setelah sesi ruqyah mereda, Ustadz Hasan berkata dengan nada tegas namun penuh iba. Uang yang kamu temukan itu bukan rezeki. Itu adalah uang tumbal dari seseorang yang melakukan perjanjian dengan jin untuk pesugihan. Siapa yang mengambilnya akan menjadi pengganti nyawa pemiliknya. Selama uang itu di tanganmu, nyawamu jadi taruhannya. Lina menangis histeris. Bayu menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Reno sendiri, kini mulai sadar, meneteskan air mata. Ia terlalu yakin bahwa uang itu adalah keberuntungan, padahal ia sedang memegang jalan menuju kematiannya. Ustadz Hasan memberi pesan. Segera kembalikan atau musnahkan uang itu dengan doa yang benar. Jangan pernah lagi mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Dunia ini penuh ujian, dan tidak semua yang terlihat seperti rezeki adalah kebaikan. Di luar kamar, hujan mulai turun deras. Dan entah kebetulan atau tidak, listrik rumah sakit sempat padam selama beberapa detik, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan yang mencekam. Malam itu, setelah sesi ruqyah berakhir, Reno tertidur pulas untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit. Wajahnya yang tadi pucat mulai kembali berwarna. Lina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, tak henti-hentinya mengucap syukur. Bayu, meski masih dirundung rasa takut, merasa lega melihat sahabatnya mulai membaik. Keesokan paginya, Reno terbangun. Pandangannya sayu, tapi senyum tipis terukir di wajahnya. Ia memanggil pelan, Bayu. Lina. Mereka segera menghampirinya. Air mata Reno mengalir. Aku minta maaf. Aku salah. Aku kira uang itu rezeki, padahal itu jalan kematian. Di dalam mimpi, aku seperti berada di sumur gelap. Ada sosok besar, hitam, matanya merah, yang bilang aku harus ikut dia. Tapi ada cahaya yang menghalangi, dan suara yang bilang, ingat Allah, kembali padanya, lalu aku terbangun. Ustadz Hasan yang kembali menjenguk di pagi itu menepuk bahunya. Allah masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan. Siang itu, Reno meminta Bayu menemaninya. Mereka membawa sisa uang yang ditemukan malam itu ke halaman belakang rumah Ustadz Hasan. Uang itu diletakkan di atas tanah, lalu dibacakan doa-doa perlindungan. Dengan izin Allah, api dari korek menyambar dan membakar uang tersebut hingga menjadi abu. Saat api padam, aroma busuk yang sempat menyelimuti rumah seolah ikut menghilang. Reno kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa sambil menangis. Ya Allah, ampuni aku yang telah lalai. Jauhkan aku dari harta haram dan segala tipu daya setan. Jadikan aku hamba MU yang bersyukur dan berhati-hati. Sejak hari itu, Reno berubah. Ia lebih rajin sholat, sering membantu di masjid, dan tak pernah lagi tergoda oleh sesuatu yang bukan haknya. Luka batin dan rasa takut itu memang masih ada, tapi ia menjadikannya pengingat bahwa tidak semua yang terlihat seperti rezeki adalah kebaikan. Bayu, yang menyaksikan semua itu, merasa pelajaran ini juga untuk dirinya.
Mereka berdua kini selalu mengingat pesan Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. HR. Muslim. Malam-malam di desa Wonosari kembali tenang. Namun setiap kali Reno melewati kebun bambu tempat ia menemukan uang itu, ia selalu beristighfar, karena ia tahu, di balik gelapnya malam, mungkin masih ada orang yang mencoba menebar ujian dengan cara yang sama.